kenalin nama aku Laksita Aura Khairunisa, absen 19 dari kelas 11D. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau sembelit adalah salah satu gangguan pencernaan yang sebenarnya sudah sangat umum dialami setiap orang. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan aktivitas usus. Gejala seperti sembelit umumnya diawali dengan keluhan susah BAB. Kondisi yang dikategorikan dalam sembelit adalah ketika seseorang BAB dengan frekuensi kurang dari 3 kali seminggu. Namun, hal ini belum cukup untuk dijadikan acuan diagnosis karena frekuensi buang air besar untuk setiap orang akan berbeda. Sebagian orang yang bisa buang air besar setiap hari bahkan hingga beberapa kali sehari. Tetapi ada juga terbiasa buang air besar hanya sekali atau 2 kali dalam seminggu. Nah, di sini aku mau jelasin apa sih penyebab dari sembelit. Penyebab sembelit yang pertama yaitu jarang bergerak. 2. Pola makan yang kurang baik. 3. Masa kehamilan. 4. Efek samping obat. 5. Stres berat. Selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi sembelit. Yang pertama, mengonsumsi obat sembelit. 2. Konsultasi dengan dokter. 3. Mengatur pola hidup sehat. Selanjutnya, ada juga nih cara mencegahnya yaitu mengonsumsi makanan tinggi serat, olahraga secara rutin, mencukupi kebutuhan cairan hidup, dan menghindari stres. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Mustika. Di sini aku bakal ngejelasin tentang gangguan pencernaan, yaitu MAH. Jadi, MAH itu biasanya dikenal dengan sebutan gastritis, merupakan peradangan pada lapisan permukaan lambung atau mukosa. Sakit MAH dapat bersifat akut, jadi kayak terjadi secara tiba-tiba dan sembuh dalam kurun waktu yang sangat lama. Biasanya keluhan yang sering ditemui berupa nyeri dan perih di area perut kiri atas, perut kembung hingga mual. Sakit MAH sering kambuh saat hilang setelah MAH atau pemberian obat. Adapun gejala MAH berat yang dapat dikenali seperti sakit perut disertai demam, muntah dalam jumlah yang berlebihan, pusing dan pingsan, detak jantung cepat, kesulitan bernafas, dan keringat berlebih. Cara mengatasi MAH yaitu yang pertama dengan atur pola makan sehat, ubah kebiasaan buruk, kelola stres, banyak istirahat, dan makan minum hasil fermentasi seperti yogurt. Cara mencegah MAH yaitu dengan mengunyah makanan secara perlahan, menyajikan makan dengan cara lebih sehat, dan tidak langsung tidur setelah makan, lalu menghentikan kebiasaan merokok dan meminum alkohol, mengurangi asupan kafein, dan menjaga berat badan ideal. Jadi, sekian dari saya. Lanjut ke video berikutnya. Halo teman-teman, kenalin aku Azarina Rajata, absen 12 dari kelas 11D. Kali ini aku bakal ngejelasin salah satu penyakit pencernaan, yaitu diare. Nah, sebelumnya apa sih diare itu? Diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan seseorang BAB sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Selain itu, feses yang keluar juga lebih encer. Selanjutnya, diare itu disebabkan oleh apa sih? Diare disebabkan oleh bakteri virus, misalnya bakteri E. coli yang menyebabkan infeksi perut dan menimbulkan gejala buang air besar. Lalu, diare juga bisa disebabkan oleh alergi makanan dan efek samping obat-obatan. Yang ketiga, gimana sih cara mencegah diare? Diare bisa dicegah dengan cara mencuci tangan sebelum makan, memisah makanan yang mentah dan yang matang, jaga kebersihan kuku, terutama jika kukunya yang panjang, lalu makan makanan dari bahan yang segar. Yang terakhir, gimana sih cara mengatasi diare? Yang pertama, minum air putih. Yang kedua, makan makanan rendah serat. Yang ketiga, minum obat anti diare. Dan yang terakhir, makan makanan probiotik, misalnya yogurt dan teh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Syazina Sudana Putri, nomor absen 35 dari kelas 11D. Jadi kali ini aku bakal menjelaskan tentang salah satu dari gangguan pencernaan, yaitu tukak lambung. Jadi, tukak lambung adalah peradangan pada lambung yang terjadi karena adanya luka terbuka atau ulkus pada lapisan dinding lambung. Kemudian, beberapa gejala umum tukak lambung adalah seperti mual dan muntah, lalu perut kembung, kehilangan nafsu makan, lemas, kesulitan menarik nafas, merasakan sensasi terbakar di dada, kemudian ada mudah kenyang,
penurunan berat badan, dan juga sering bersendawa. Di poin selanjutnya ada penyebab dari tukak lambung. Jadi, tukak lambung dapat terjadi ketika fungsi proteksi dinding lambung menurun sehingga mudah terkikis oleh paparan asam yang diproduksi lambung. Beberapa hal yang dapat menyebabkan penurunan fungsi proteksi dinding lambung adalah: satu, infeksi bakteri Helicobacter pylori; yang kedua, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid; yang ketiga, penyebab lain seperti kebiasaan merokok dan juga konsumsi alkohol. Di poin selanjutnya, ada cara mengatasi dari tukak lambung. Jadi, tukak lambung dapat diatasi dengan mengonsumsi obat-obatan tertentu. Dokter biasanya akan menganjurkan pasien untuk mengonsumsi beberapa jenis obat seperti PPI, lalu antagonis H2, kemudian biskut subsalisilat, dan antibiotik selama 7-14 hari. Kemudian yang terakhir ada cara mencegah. Cara mencegahnya dapat dilakukan seperti mengurangi kebiasaan merokok, lalu membatasi konsumsi alkohol, kemudian menjaga kebersihan makanan yang akan dikonsumsi, menghindari makanan mentah seperti daging mentah, dan yang terakhir berhati-hati dalam menggunakan obat antiinflamasi non-steroid. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, kenalin nama aku Rafa Raisa Rahandini, nomor absen 30 dari kelas 11D. Dan di sini aku bakal jelasin tentang salah satu penyakit pencernaan, yaitu asam lambung. Jadi, penyakit asam lambung itu adalah kondisi yang ditandai dengan rasa terbakar di dada akibat asam lambung naik ke kerongkongan. Penyakit ini bisa dialami oleh orang dewasa atau anak-anak. Dan gejala penyakit pada lambung ini sering diduga sebagai serangan jantung karena gejalanya yang hampir mirip berupa nyeri dada sebelah kiri. Nah, penyebab dari asam lambung ini tuh karena otot kerongkongan bagian bawah yang melemah. Nah, otot ini seharusnya berkontraksi dan menutup saluran ke kerongkongan setelah makanan turun ke lambung. Namun bila otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka dan asam lambung akan naik kembali ke kerongkongan. Lalu untuk mengatasi penyakit asam lambung ini dapat dengan mengubah perilaku sehari-hari seperti menurunkan berat badan atau menjaga berat badan, lalu tidak langsung berbaring setelah makan, menjauhi makanan tertentu, dan berhenti merokok. Lalu untuk cara pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari konsumsi makanan yang pedas dan asam serta menerapkan jadwal makan yang teratur. Sekian, terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Puska Aprilia Dinda Suara dari kelas 11D nomor absen 28. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, cara mencegah, penyebab, dan cara mengobati. Nah, disentri. Yang pertama, pengertian. Pengertian disentri adalah peradangan dan infeksi pada usus yang mengakibatkan diare yang mengandung darah atau lendir. Gejala lain yang mungkin termasuk adalah kram perut, mual, muntah, dan demam. Kemudian disentri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama disentri basilar atau shigellosis, yang kedua disentri amoeba atau amoebiasis. Kemudian penyebab disentri. Penyebab disentri disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella, sementara disentri amoeba disebabkan oleh infeksi parasit bersel 1, yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat amoeba sering ditemui. Kemudian pencegahan disentri. Yang pertama, hindari kontak langsung dengan pengidap. Yang kedua, hindari penggunaan handuk yang sama dengan pengidap. Yang ketiga, gunakan air panas untuk mencuci pakaian pengidap. Yang keempat, hindari tertelan air ketika berenang di fasilitas umum. Yang kelima, selalu bersihkan toilet dengan disinfektan setiap selesai digunakan. Yang keenam, hindari pemakaian buah-buahan yang dikupas oleh orang lain. Kemudian cara mengobati. Cara mengobati ada 3. Yang pertama, pemberian antibiotik. Yang kedua, memperbanyak air minum dan oralit. Yang ketiga, pemberian cairan infus. Jadi itu dia tadi penjelasan tentang disentri.